Shalom, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami akan kembali lagi belajar bersama-sama firman Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan setiap maksud dan rencanamu dalam firman-Mu bagi kami. Supaya kami semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini saya berikan tema Cari Tuhan membawa hidup. Cari Tuhan membawa hidup. Seperti yang kita sudah ketahui, kitab Amos ini ditulis oleh Amos. Amos adalah seorang masyarakat biasa. Dia pekerjaannya sehari-hari sebagai peternak. Namun Allah memberikan tugas, memanggil dia, memberikan tugas dan tanggung jawab, khususnya pelayanan kenabian bagi Israel, di mana kehidupan umat Israel pada waktu itu telah memberontak jauh dari Allah. Allah memanggil Amos untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel. Di saat bangsa Israel itu telah berada pada puncak perilaku mereka yang bobrok. Mereka hidup dengan penuh kemunafikan. Dalam ibadah mereka tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Karena di samping mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga melakukan penyembahan berhala. Itu sebabnya Allah sangat marah kepada mereka. Sehingga dengan tegas, Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Allah dinyatakan telah marah atas perbuatan kemunafikan mereka. Kalau kita membaca itu di pasal 5 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, jelas di sana dikatakan bagaimana Allah sungguh-sungguh marah dan murka kepada mereka. Itu sebabnya di bagian ayat yang ke-4, 5, dan 6 ini, Amos berkata, carilah Tuhan. Carilah aku, ayat yang ke-4b itu. Kemudian nanti diulangi lagi dalam ayat yang ke-6a, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari berarti berusaha. Ada satu usaha, perjuangan yang harus dilakukan. Ada kerja keras dengan bertujuan untuk mencari Tuhan. Dengan bertekad untuk mencari Tuhan. Mencari ini yang penting bagi orang-orang Israel di hadapan Allah. Ada satu sikap yang betul-betul merindukan Tuhan. Ada sikap hati yang betul-betul membutuhkan Tuhan. Mencari Tuhan berarti berbalik kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Mencari Tuhan, ini bermakna adalah membenci dosa, mencintai kebaikan. Itu bukti kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan juga
berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan. Carilah Tuhan. Sama artinya mendengar firman Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela, tunduk dan rela untuk dibentuk, untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Carilah Tuhan berarti semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tekun berdoa, mencari Tuhan. Ini artinya membutuhkan Tuhan setiap waktu. Saat ini, kalau kita diperintahkan, carilah Tuhan, itu berarti kita harus mengalihkan pandangan dan hati kita kepada Tuhan. Kita harus fokus mencari Yesus. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yang belum kita tahu kapan berakhir. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Segala sesuatu dibatasi sekarang. Dan kita penuh dengan kecemasan. Tidak tahu kita harus mau mencari siapa lagi. Di tengah-tengah situasi seperti ini, carilah Tuhan. Kata firman Tuhan kepada kita pada pagi ini. Carilah Tuhan akan hidup. Hukuman akan dijauhkan apabila Israel mencari Tuhan. Ini yang Tuhan mau kepada mereka. Penderitaan, kata Dr. Lewis, penderitaan itu sering kali dimaksudkan sebagai pengeras suara dari Allah untuk dunia yang tuli. Supaya orang mencari Tuhan, supaya manusia berbalik kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Melalui kesakitan, melalui penderitaan, melalui keputusasaan, Allah sebenarnya sedang mengundang manusia, mengundang banyak orang untuk kembali kepadanya, mencari Dia. Bagaimana kita seharusnya mencari Allah, mencari Tuhan itu? Yang pertama kita lihat di sini dari ayat yang kita sudah baca ini, mencari Allah itu bersifat personal. Mencari Allah bersifat personal. Tawaran yang diberikan kepada Israel di sini berbunyi, carilah aku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Perhatikan ada kata aku di sini. Di sini mungkin cukup sangat mengagetkan orang-orang Israel pada waktu itu. Di ayat selanjutnya Allah melarang Israel untuk mencari Betel. Allah melarang orang-orang Israel untuk mencari Gilgal, Berseba. Ini apa? Ini adalah tempat-tempat, Betel, Gilgal, Berseba, ada tempat-tempat orang-orang Israel biasa pergi beribadah. Ya. Di ayat selanjutnya Allah melarang mereka untuk mencari Betel. Yang Betel itu adalah pusat ibadah di kerajaan utara. Allah tidak berkata kepada mereka, carilah Yerusalem sebagai pusat ibadah di kerajaan selatan. Tidak. Tapi carilah Tuhan, dikatakan di situ. Cari Tuhan, bukan cari tempatnya. Semua ini mengajarkan kepada kita supaya inti dari ibadah kita itu adalah relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, inti dari ibadah kita adalah relasi kita dengan Tuhan, bukan lokasi ibadah kita dengan Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di mana saja kita bisa mencari Tuhan. Yang penting adalah relasi kita. Bukan gedung yang mewah. Bukan tempat yang megah. Ruangan yang nyaman. Di situ baru Allah hadir. Tidak. Bukan tempat yang indah-indah. Baru Allah berkenan. Tidak. Tapi ingat. Tuhan mau. Carilah aku. Yang penting adalah hati yang kalibrasikan kepada hati Allah. Jadi poin ini merupakan kritik tajam bagi
orang-orang Kristen pada masa sekarang juga, di mana mereka mengutamakan mencari tempat-tempat yang nyaman. Memang tidak salah, tetapi kalau pemahaman kita hanya di dalam ruangan yang nyaman itu baru Allah hadir, baru Allah berkenan, itu salah besar. Itu sebabnya mereka perlu mengingat bahwa kenyamanan dalam ibadah tidak selalu berarti perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kita dapat beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Saat sekarang kita menghadapi situasi dan COVID yang begitu berkepanjangan. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi apakah Tuhan tidak hadir di rumah? Tuhan hadir, ada di rumah kita masing-masing. Allah hadir di kamar, di rumah, di ruangan, di mana kita bersekutu dengan Dia. Carilah Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan melihat hati. Bangun relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan ini sangat penting. Yang kedua adalah cari Tuhan akan hidup. Maksudnya adalah mencari yang kedua ini, mencari Allah bukan sebuah opsional. Mencari Tuhan bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi dengan kata lain ada resiko jika kita tidak melakukannya. Dengan kata lain, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, dikatakan dalam ayat yang ke-6b. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Jadi dengan kata lain, bahwa akan ada dampak, akan ada akibat, resiko yang sangat serius jika kita tidak mencari Tuhan. Jika manusia semakin mengabaikan Tuhan, jika manusia semakin meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Tuhan bukan mengirimkan api dari sorga untuk menghanguskan manusia. Tidak, tetapi Dia sendiri, dikatakan di sini, akan datang bagaikan api. Nah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ya, bagaikan api. Dia membawa hukuman, dia membawa disiplin, hukuman serius yang akan menimpa Israel jika mereka menolak untuk mencari Tuhan. Tuhan akan mendisiplin mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Keseriusan hukuman ini menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi Israel. Demikian juga Tuhan mendisiplin kita. Itu bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita, mengasihani kita, agar kita berbalik kepada Dia. Dia yang tidak butuh apa-apa, sangat menginginkan kita. Dia tidak segan-segan melakukan apapun untuk mendapatkan kita kembali menjadi miliknya. Allah sangat serius menegur Israel. Disebabkan bangsa Israel sudah terjebak kepada rutinitas ritual mereka. Mereka merasa sudah cukup dengan semua praktek seremonial di pusat-pusat ibadah mereka. Dan Tuhan mengecam mereka. Semua ritual ini dianggap sudah memadai untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu konsep mereka. Padahal Allah sudah muak dengan semua apa yang mereka lakukan dengan rutinitas itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, dan seterusnya. Jadi Tuhan mau kita memiliki
pemahaman yang benar. Mencari Allah itu bukan sebuah opsional, tetapi sebuah keharusan. Mencari Tuhan itu bersifat personal. Di mana saja, kapan saja kita bisa bertemu dan mencari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Jangan berhenti mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan pagi ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, berkumpul di satu tempat. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami mencari Tuhan sekalipun di dalam kesendirian kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah seluruh umat-Mu di mana saja berada. Tuhan, kuatkan yang lemah. Tuhan, hiburkan yang susah. Tuhan, sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, memelihara dan melindungi suami, istri, anak-anak mereka, orang tua mereka dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di acara kita selanjutnya dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.